Halo teman-teman, ketemu kembali pada kelas Native Mobile Programming ya, pekan ke-11 kali ini. Kita masih tetap membahas external database, namun akan ada lanjutannya ya. Jadi, mengingat sebentar hasilnya kemarin ya, seperti ini. Kalau kita klik di playlist ya, maka akan muncul tiga buah tiga buah kartu yang berisi data dari database. Oh ya, untuk tombol like-nya ini abaikan ya, saya lupa menghapus, ini kemarin cuma coba-coba aja. Ya, aslinya di pekan ke-10 kemarin ini nggak ada ya. Nanti akan saya hapus saja deh, biar nggak bingung ya. Oke, nah kita sudah berhasil mengambil data dari database menggunakan RESTful API ya, dengan bantuan JSON. Nah, sekarang kalau mau mengirim data ke server, gimana caranya? Ya, sebagai contoh, ini tombol like-nya sekarang belum berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, harusnya kalau saya klik di sini, maka dia naik jadi 1001. Nah, itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya. Jadi, memang pada pertemuan kali ini topiknya sedikit sekali, cuman ada satu, ya, yaitu mengirimkan data dari aplikasi Android kita ke database, tapi melewati API, ya, dengan bantuan nanti web service yang akan kita buat bersama. Nah, untuk pertemuan ini tentunya karena kita melanjutkan dari pekan lalu, ya, teman-teman harus menyelesaikan dulu topik yang pekan lalu, ya, sampai jadi layout seperti ini, sampai muncul 3 card dengan layoutnya yang seperti ini ya. Kalau misalkan belum selesai atau teman-teman kebetulan datang ke video pekan ke-11 ini ya, eh, harap lanjutkan dulu atau harap buat dulu pekan ke-10-nya ya. Saya akan sediakan link ke playlist untuk pekan ke-10 di bagian description di bawah ya. Nah, kalau sudah selesai, maka teman-teman bisa lanjutkan ke topik hari ini, yaitu caranya mengirim data. Ya, jadi tujuan kita pada pekan ini, pada pertemuan ini adalah kalau user ngeklik tombol like, maka kita akan mengupdate field namanya numLikes ya. Kapan hari harusnya sudah ada database-nya kan? Ya, saya bukakan database-nya sebentar di phpMyAdmin. Ya, pada MusikDB kemarin ada satu tabel, yaitu playlist. Kemudian pada playlist ini kan ada 6 likes ya. Nah, nanti kita akan buat, kalau ini diklik, maka dia akan ngupdate ke 6 likes-nya di database ya. Untuk tutorial ini kita tidak mengatasi kalau misalkan usernya ngeklik ini berkali-kali ya. Untuk sekarang, kalau ini diklik maka dia akan mengirimkan like plus 1 terus ya. Nanti untuk mengatasi hal itu silakan dipikirkan solusinya ya. Bagaimana caranya? Kalau ini sudah diklik, logikanya sih di Facebook, di YouTube, di Instagram ya yang punya sistem like, kalau kita sudah nge-like dan ngeklik tombol like itu tadi, maka like-nya justru berkurang ya dan state tombolnya mungkin berbeda ya. Itu nanti kerjakan sendiri sebagai pengembangan mandiri ya. Kita nggak akan mengatasi itu pada kesempatan kali ini. Nah, untuk mengupdate 6 likes, app ini harus bisa mengirimkan informasi yaitu ID playlist yang akan ditambah 6 likes-nya ke API. Ya, kita menggunakan bantuan API yang kemarin sudah kita siapkan ya, tapi untuk update kita harus membuatkan API yang baru. Nah, jadi selain meminta sesuatu dari API dengan bantuan JSON, ya, aplikasi itu juga bisa mengirimkan data ke server melalui perantara API kita juga. Ya. Nah, untuk bisa mengirimkan data ke server, kita akan mengirimkan dengan metode POST, ya. Walaupun GET sebetulnya ya bisa sih, tinggal di-append aja ke URL-nya, ya. Tapi pada keperluan tertentu kita akan menggunakan POST. Nah, caranya cukup nilainya itu disimpan di dalam sebuah hash map,
ya, dengan bentuk key dan value. Ya, ini mirip sama array asosiatif lah kalau di PHP ya. Ada key terus panah value, ya kan? Nah, kalau di Java atau di Kotlin itu namanya hashmap. Nanti kita akan menyimpan nilainya di hashmap dengan mengoverride method namanya getParams. Ya, jadi kita akan membangun sebuah hashmap lalu dikembalikan ke objek volley-nya untuk nanti dikirimkan bersama request-nya. Ya, API kita akan membaca hashmap-nya ini sebetulnya langsung dalam bentuk post. Jadi sama PHP kita tinggal akses $post dengan key-nya apa. Ya, jadi sebetulnya mudah sekali untuk bisa mengirimkan data dari aplikasi Android ke server dengan bantuan API ya. Nah, jadi sebentar ya, saya akan hapus dulu untuk layout fragment playlist. Tadi ada tombol like-nya, ya ini mestinya nggak ada. Saya akan hapus dulu supaya teman-teman nggak bingung. Ya, nah setelah itu, oh ya sebelum masuk ke send data ini ya, saya akan menjelaskan beberapa penyesuaian yang saya lakukan di playlist fragment. Ya, di playlist fragment saya tidak lagi menggunakan varv view ini di sini. Ya, kenapa? Karena ternyata fragment ini sudah punya view sendiri. Ya, nama fieldnya ternyata adalah view juga. Nah, view ini bisa kita akses semua komponen pada layoutnya ini. Ya, jadi saya bisa mengakses playlist view dari variabel view. Tapi ada syaratnya. Ya, syaratnya adalah saya harus mengimport sesuatu yang khusus. Ya, saya akan buka importnya di sini. Nah, supaya bisa mengakses semua widget atau semua komponen user interface dari sebuah fragment, saya harus mengimpor view-nya. Ya, Kotlin X Android Synthetic ini apa sih sebetulnya ya? Mungkin teman-teman tidak pernah melihat import ini. Gini, ya normalnya kalau di activity biasa, ya kita mau ngakses playlist view itu kan langsung gini ya, playlist view. Nah, seperti ini kan. Kemudian saya enter. Ya, sebetulnya Android Studio itu kan mengimpor sesuatu di atas. Ya, nah impornya itu adalah seperti ini. Nah, ini kalau di activity bisa. Ya, kalau activity misalkan saya buka main activity ya, saya manggil view pager, manggil bottom nav itu bisa secara langsung. Dan impornya saya perlihatkan di sini ya, impornya adalah Kotlin X Android Synthetic main activity main bintang. Ya, ini memang fiturnya dari Kotlin Android Synthetic sih ya, Kotlin Android Extension ya namanya Synthetic. Ya, ini untuk meringkas pemanggilan widget dari XML yang sudah disediakan, itu kita bisa panggil namanya langsung ya dengan menggunakan fitur ini Android Synthetic. Nah, tapi untuk di fragment ya karena fragment ini siklus hidupnya beda dengan activity ya, maka yang diimpor itu beda. Ya, bisa terlihat di sini kalau di dalamnya fragment, teman-teman tinggal tambahkan .view aja di belakangnya. Ya, antaranya nama fragment dan bintang itu tambahkan .view. Ya, hanya setelah itu kita bisa mengakses seperti ini, view null dot, playlist view dan seterusnya. Ya, cuman karena view ini bisa null, maka kita harus pakai null safety ya, null dot playlist view. Kemudian karena saya pakai let ya, berarti ini diteruskan pakai null dot lagi. Ya, dan jangan mengaksesnya playlist view seperti ini ya. Kalau ini diakses apa adanya, aplikasi kita akan tertutup. Nah, kemudian satu hal lagi, ya, untuk bisa mengakses apapun anggota view-nya, ya, yaitu apapun yang ada di layout sebuah fragment, itu lakukan setelah on create view. Ya, bahkan saya sudah riset, sudah searching ya sebelum-sebelumnya, mereka menyarankan bahwa kita melakukan override method lain, override
relevan on view created. Ya, on view created ini akan dipanggil persis setelah on create view. Ya, nah maksudnya gimana sih? Kita lihat on create view ini kan kita baru menginflate sebuah layout kita yang tadinya XML terus dimasukkan ke dalam view, ya kan? Oleh karena itu, sebelum view-nya diinflate, kita belum bisa mengakses komponen apapun dari layout fragment ini. Ya, jadi kalau belum diinflate, kita belum bisa akses. Ya, hanya setelah dia selesai diinflate, maka kita bisa mengaksesnya. Ya, jadi kalau mau nambahkan listener, ya misalkan ada tombol lain ya, ada tombol FAB tadi misalkan. Ya, kalau ada seperti itu, maka tambahkan listener-nya di sini. Tambahkan listener untuk tombol X atau FAB. Ya, karena di sini ya function atau event ini akan dijalankan setelah on create view. Ya, yaitu setelah view layout-nya sudah diinflate dan disimpan ke dalam view. Baru kita boleh akses komponen dari layout-nya. Ya, kalau belum, kita akan kena null pointer exception nanti. Ya, jadi misalkan teman-teman ngaksesnya di on create sini, ya, karena on create ini baru dipanggil pertama kali, bahkan sebelum on create view, ya, maka nanti pasti kena error, ya, null pointer exception. Nah, terus mungkin ada yang berargumen, loh, update list, ya, update list ini kan dipanggilnya di dalamnya on create, ya kan? Kok enggak error? Ya, teman-teman bisa lihat aplikasi saya enggak error. Nah, ini terjadi karena gini, ya, ingat bahwa Volley kemarin itu kan punya thread sendiri, ya kan? Punya thread sendiri, dia tidak mengganggu threadnya user interface. Jadi, waktu on create dijalankan, oke, bla bla bla, kemudian ada string request, lalu queue.add, ya, Volley akan bikinkan thread baru, lalu dia menjalankan request-nya, nunggu respons dari server, lalu mendapatkan hasilnya dari server, ya kan? Nah, itu kan butuh waktu lama. Selagi itu, Android sudah juga menjalankan siklus hidupnya fragmen yang selanjutnya, yaitu on create view, lalu on yang lain ya, kemarin kan sudah ada siklus hidupnya fragmen sendiri. Makanya di update list ini saya aman sih untuk bisa mengakses view playlist view seperti ini. Ya, kebetulan saja aman karena update list ini dilakukan hanya setelah saya dapat respons dari server. Dan respons dari server itu biasanya makan waktu. Ya, walaupun di localhost nggak kelihatan sih, ya cepat banget. Nah, tapi di belakang layar sebetulnya ini dijalankan setelah on create view dan kawan-kawannya. Sehingga di sini view null.playlist null. Saya aman. Ya. Bahkan saya beginikan juga aman sih. Misalkan aja ternyata update listnya jalannya jauh lebih cepat, sehingga dia dijalankan sebelum on create view. Karena saya pakai null safety, maka ini tidak akan dijalankan, ya kan? Tapi buktinya ternyata ini tetap jalan. Ya, jadi itu sekilas info tambahan untuk view ya, untuk mengakses komponen dari layoutnya fragmen, ya itu bisa tidak menambahkan variabel view seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat sekarang V saya ini sudah dibilang never used. Tapi kalau ragu ya bolehlah pakai var v, lalu di sini inflatornya disimpan dulu ke var v-nya tadi, lalu setelah itu bisa mengakses dari v, ya v.playlist dan seterusnya. Tapi sebetulnya di dalamnya kelas fragment sendiri, dia sudah punya variabel view. Ya, jadi bebas ya.
Nah, itu aja sedikit penyesuaian yang saya lakukan di aplikasi saya. Ya, teman-teman boleh ngikutin, boleh enggak, terserah, tergantung dengan preferensi masing-masing. Ya, kalau sudah merasa nyaman dengan ada Varve secara eksplisit, boleh tetap digunakan. Ya, nanti di slide itu semuanya menggunakan Varve, ya, tapi saya akan sesuaikan di tempat saya karena V saya sudah tidak dipakai lagi. Ya. Oke, itu dulu deh penjelasannya. Sekarang kita akan lakukan untuk send data ya. Oke, buka playlist adapter, kita akan nambahkan volley pada saat tombol like-nya ditekan. Nah, volley-nya ini butuh konteks. Ya, volley, mana volley? Ya, volley-nya ini butuh konteks sehingga adapter kita harus punya konteks ya. Cara paling gampang ya dipasingkan aja lewat konstruktor. Ya, jadi adapternya playlist adapter mana ya? Ah, ini dia. Kita akan tambahkan satu parameter baru file konteks titik dua konteks. Ini saya turunkan aja ya. Oke, oh dinamakan CTX saja. Konteks ini sudah ada soalnya, ya CTX gitu aja. Ya, kemudian waktu membuat playlist adapter di playlist fragment, ini harusnya akan ada yang error di bagian adapter. Adapter saya mana ya? Nah ini, ya ini error karena kita harus masingkan konteksnya. Nah masalahnya konteks itu dapatnya dari mana? Hanya dari activity. Sehingga kita ya harus akses gini, activity dot application context dan ini kita pakai tanda seru. Ya kenapa? Karena masalahnya di playlist adapter ini kita butuhnya konteks saja. Ya, sehingga kalau saya pasingkan gini, activity null dot application context ini akan dimerahin. Ya, kenapa? Karena yang diminta adalah konteks, tapi yang ditemukan di sini adalah konteks nullable. Ya, jadi khusus kali ini mau tidak mau kita harus pakai yang non-null safety. Jadi yang tanda seru. Ya, terus mungkin ada yang tanya, loh kalau gitu ini konteksnya diganti aja dengan konteks yang nullable. Ya, bisa nggak? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Tapi untuk sekarang kita ikutin dulu yang default ya, pakai tanda seru seperti ini. Kalau ini sudah bisa, gimana caranya kita mengubah itu menjadi null safe ya? Karena ini jujur aja sekarang kan tidak aman ya. Kalau activity-nya null ya buyar aplikasi kita. Ya, tapi kita lanjut dulu aja. Nah, sekarang di playlist adapter.kt kita tambahkan listener-nya untuk tombol like. Ya. Nah, ini lakukan di dalamnya function on bind view holder. Ya, dia akan dipanggil oleh recycler view untuk menampilkan data pada posisi tertentu. Ya, sehingga di playlist adapter, nah kita kan sudah punya on bind view holder nih. Dan saya sudah punya holder.view, maka tinggal nambahkan listener-nya sekarang. Ya, tambahkan button like dot set on click listener seperti biasa. Isinya apa? Bikin volley. Ya, jadi buat seperti biasa, file queue sama dengan new request queue dalam kurung konteks. File queue sama dengan volley dot new request queue ya dalam kurung konteks. Nah, ini mintanya konteks tanda seru. Nanti kita lihat ya. Tadi kita punya pertanyaan khusus kalau konteks di atas diganti konteks tanda seru bisa enggak? Ya. Sementara kasihkan CTX gini aja. Lalu mungkin ada yang tanya, loh kalau diisi konteks ada enggak sih? Ya, sebetulnya ada.
Tapi kita akan lihat bedanya kalau pakai CTX sama konteks ini ya. Sementara kita pakai CTX dulu. Ya, kemudian sebentar ini bisa saya sembunyikan enggak ya? Nah, ini aja deh. Ya, supaya enggak muncul definisi atau tipe datanya dari variabel ini. Oke, kemudian URL, siapkan URL seperti ini. Ya, sekali lagi sesuaikan IP address-nya. Kalau teman-teman ada yang pakai smartphone sendiri, berarti harus pakai IP dari PC. Ya, dan kalau ada yang tidak menggunakan port default, portnya HTTP 80, ya ini saya lupa nambahkan di pertemuan yang lalu. Ya, kalau ada port, tambahkan juga di belakang ya. Jadi misalkan 10.0.2.2.2.80.80. Tapi yang normal, kalau portnya tetap 80, nggak usah ya, seperti ini. Oke, file URL sama dengan HTTP 10.0.2.2 musik, kemudian beri set like PHP. Ini belum kita buat, nanti kita akan bikin ya. Set like.php. Saya kasih underscore deh. Berikutnya dilengkapi volley-nya ya, file string request seperti biasa. Karena ini agak kacau, ketik langsung aja ya. File string request sama dengan string request. Saya biarkan gini dulu, kemudian langsung saya queue.add dari string request-nya, biar nggak lupa. Ya, karena kadang-kadang keasikan nulis string request-nya bla 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 sampai lupa nambahkan ke queue. Ya, di sini ya. Oke, string request. Kita buat dulu string request-nya. Request. Hati-hati ini request-nya banyak ya. Sekali lagi, pakailah yang com Android volley. Request.method.post. Kemana? URL. Response-nya apa? Response.listener kalau berhasil. Dan kalau error apa? Response ya, salah ketik. Response.error listener. Ya, kita isi dasaran dulu. Kalau error, log E, like error gini misalkan, atau set like aja deh. Set like, lalu it.toString, ya, atau it.message.toString boleh juga. Sementara di sini log D, set like, kita tulis saja update berhasil. Berhasil. Ya, lalu saya akan tambahkan code-nya di bawahnya log D. Ya, di sini pakai ceparams, enggak apa-apa deh, ya. Atau ini diganti it dulu ya untuk sekarang. It. Kita akan lihat respons dari server nanti. Nah, volley ini sekarang belum bisa ngirimkan data, ya. Data ID dari playlist card yang di-like, maka kita harus melakukan override function namanya getParams dari kelas volley. Nah, caranya gimana? Kita harus mengubah volley kita yang sekarang ini, ya, string request kita yang sekarang ini itu harus diubah menjadi bentuk anonymous class. Nah, caranya gimana? Sebetulnya di depan itu tinggal ditambahkan objek titik 2 aja. Ya, ini kalau di Java istilahnya adalah anonymous inner class. Kalau di Kotlin ini namanya object expression. Ya, sebetulnya dua-duanya mirip. Ya, artinya di sini kita akan menciptakan sebuah kelas baru yang turunannya dari string request, tapi kelasnya ini tidak punya nama.
Ya, kenapa? Karena kita hanya butuh kelas ini sekali aja, yaitu di sini. Ya, jadi di depan tambahkan objek titik 2, kemudian persis setelahnya kurungnya string request yang terakhir, kasih body class dengan kurung kurawal. Langsung aja ya, biar nggak bingung. Nah, di sini tambahkan objek titik 2 di depan, lalu setelahnya tambahkan kurung kurawal. Ya, setelahnya kurungnya string request berakhir, tambahkan kurung kurawal. Ya, ini adalah body dari anonymous class kita atau dari objek kita. Nah, berikutnya kita baru bisa override fun get params. Lakukan itu. Override fun get params. Ya, yang ini. Nah, ikuti aja bahwa dia mintanya mutable map string. Ya, ini artinya apa sih? Mutable map string ini artinya adalah key-nya itu bentuknya string dan value-nya itu juga berupa string. Ya, kalau dibutuhkan yang lain bisa string integer boleh. Ya, kemudian di dalam kita buatkan sebuah hashmap baru, file param sama dengan hashmap string seperti ini. Ya, lalu langsung dibuatkan params dengan key-nya adalah string ID diberi nilai berapa? Ya, playlist position ID to string karena value-nya di sini didefinisikan string ya. Ya, jadi hashmap ini bisa dianggap collection of data atau paling gampang deh samakan aja kayak associative array-nya PHP ya. Jadi kita punya associative array namanya params. Ya, lalu paramsnya ini bisa diisi key-nya adalah ID, nilainya berapa. Ya, tapi perlu diingat bahwa key dan value ini harus bentuknya string. Ya, key di sini nanti bisa dikenali oleh PHP atau bahasa pemrograman server yang lainnya karena dia akan dikirim sebagai parameter post. Ya, kalau sudah tinggal di return. Oke, kita lakukan di sini ya, returnnya nanti dulu. File params sama dengan mutable map atau hashmap juga boleh. Ya, saya tetap pakai mutable map supaya sama dengan atasnya, tapi pakai hashmap pun juga bisa kok. String kosong. Ya, lalu oh sebentar, ini sorry, mutable map ini interface. Ya, jadi pakailah hashmap langsung. Hashmap string. Lalu kita bisa akses atau tambahkan params index ke ID sama dengan kita sudah dapatkan playlist ya. Playlist ke posisinya sudah, jadi akses langsung playlist dot numlikes dot toString. Sorry, kita nambahkan ID-nya ya. Kok yang ditambahkan numlikes ya. Dot ID dot toString. Kalau sudah ini tinggal di return params. Nah, get params kita seperti itu ya. Jadi intinya kalau mau ngirimkan data dari Android ke server, override-lah fun get params, lalu buatkan sebuah hashmap ya dengan format key sama dengan value. Key-nya ini nanti dibaca di PHP dengan variabel $_post. Oke, ini penjelasannya tadi ya. Param ID-nya didapatkan, lalu kita dapatkan ID-nya, terus di-convert ke string. Nah, langkah berikutnya kita bikin API-nya ya, setLikes.php. Saya tadi ngasih namanya, di sini ding, set_like_php. Ya, silakan dibuat filenya dulu. Di server masing-masing ya. Oke, saya beri nama
set_like.php, lalu saya edit. Di Visual Studio Code atau di Sublime bebas ya. Oke, PHP-nya seperti biasa, error reporting dulu. Error reporting dari error or parse. Setelah itu connect seperti biasa. Ya, sekali lagi ini juga harus disesuaikan dengan kondisi server teman-teman masing-masing ya. Servernya di mana, biasanya sih localhost, username, passwordnya apa, database-nya, MusikDB ya. Kemarin kita akan pakai database yang sama. Oke, $connect sama dengan new MySQLi, localhost, saya pakai root, terus passwordnya adalah ini, nama database-nya adalah MusikDB. Kemudian kalau error, connect error no, maka saya die JSON encode langsung ya. $array sama dengan array yang isinya adalah result error dan message fail to connect. Result panah error, ya errornya huruf besar semua. Lalu message adalah fail to connect. Lalu saya langsung die aja, die JSON encode dari $array. Nah, kemudian silakan buat query update untuk menambahkan num-like-nya ya. Dicek dulu post ID variabelnya. Ya, saya pakai lebih aman lagi pakai iset ya. $post dari variabel ID. Lalu bikinkan query, saya dapatkan ID-nya dulu. Ya, lalu bikin query, update playlist, set num likes sama dengan num likes plus 1 where ID sama dengan, saya akan pakai prepared statement ya di sini. Ya, walaupun ID-nya sudah diamankan sih dengan $post. Ya, kalau teman-teman tidak terbiasa dengan prepared statement, bisa pakai query biasa ya, tinggal di query langsung. Oke, saya siapkan dulu prepare-nya. If $connect panah prepare dari SQL. Kemudian saya harus bind param ya. Statement saya singkat STMT gini aja ya. Statement panah bind param. Yang pertama parameternya cuma 1 i, kemudian langsung $id aja. Tinggal statement execute. Ya, saya asumsikan di sini execute-nya pasti berhasil ya. Kalau enggak nanti saya harus nuliskan error yang lain ya. Yep. Ini bolehlah di else. Ini saya copy. Kemudian bilang aja ada database error ya. Database error ya, jangan memunculkan error di echo ya, jangan ya. Kalau debugging sih boleh, tapi kalau production sebaiknya jangan di
ekokan langsung. Ya, oke, yang mengikutin pakai query, setelahnya di query, langsung array result oke, SQL-nya gini, terus ada message likes update. Oke, buat ya. $array sama dengan array result adalah oke. SQL-nya saya tidak bisa nampilkan karena ya ini ya, karena saya pakai prepared statement. Jadi saya langsung aja ke message panah like updated for ID $ID. It's kok persen? Ya, $ID. Gini aja. Kemudian di echo dengan JSON encode langsung ya. Echo JSON encode dari $array. Nah, sudah. Oke, API-nya sudah jadi. Kemudian kita jalankan sekarang aplikasinya. Ya, harapannya nanti ketika tombol like ditekan, maka saya harus buka loket. Ya, harapannya nanti di loket muncul seperti ini. Ya, cek param atau apapun tadi labelnya ya. Saya pakai set like. Set like keluarnya adalah result oke dan message like updated. Ya, kalau ada yang mengeluarkan query-nya juga harusnya keluar query-nya di sini. Ya, sekarang saya akan tunggu sampai app saya diinstal. Nah, udah jadi sih. Di playlist. Ya, tunggu sampai muncul semua. Lalu, ini jangan error ya. Ganti verbose. Lalu klik aja salah satu tombol like-nya. Ya, like. Oke, hasilnya saya kena result error message failed to connect. Ya, saya akan cek dulu, berarti koneksi saya error. Ya, sebentar ya. Oke, saya salah ketik ternyata. Ini bukan localhost, tapi localhost. Ya, localhost. Ya, nah, supaya kenapa saya bisa tahu ini salah ketik, saya tambahkan connect error-nya di belakang sini, ya, sehingga di loket saya sekarang muncul error-nya ya. Bla 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 bla, no such host is known. Oh iya, berarti saya salah nulis host-nya. Ya, jadi itu ya cara debug-nya. Kalau hasilnya error, berarti teman-teman harus mengeluarkan sesuatu di PHP-nya. Ya, keluarkan aja di dalamnya message. Kalau sudah ketemu, hapus, sembunyikan lagi. Ya, dan kalau perubahannya hanya di PHP, nggak usah ngeran lagi aplikasinya, ya, karena toh perubahannya di server, bukan di aplikasi kita. Ya, jadi saya langsung klik di tombol like. Nah, ini dia ya, muncul result oke, message-nya adalah like updated for ID 1. Sekarang saya akan cek di database, apakah betul like-nya nambah. Nah, ini dia, EDM Hits 2020, 6 likes-nya adalah 1001. Ya, dengan cara yang sama, misalkan ini saya like lagi, harapannya adalah sekarang 6 likes-nya jadi 1002, ya, betul ya. Nah, dengan demikian API saya jalan dan sekarang aplikasi saya juga sudah bisa mengirimkan data ke server dengan bantuan JSON. Yang ngirimkannya sebenarnya bukan bentuk JSON sih, ya ngirimkannya tetap kita pakai post biasa, ya tapi hasil akhirnya itu tetap kita berikan dalam bentuk JSON. Oke, nah kalau number of like-nya mau ditampilkan, ya maka tadi harusnya kan sudah ya. Di sini kan mestinya sudah pernah ditampilkan ya.
button like.text sama dengan playlist 6 likes.toString. Ya, cuman itu hanya dipanggil kalau playlist ini dibuka lagi. Dan karena sekarang keadaannya adalah fragmen ini sebetulnya masih ada, maka ini tulisannya masih 1000. Ya, tapi kalau saya tutup lalu dibuka lagi aplikasinya, kemudian saya buka playlist, nah ini ya, maka angkanya sekarang bertambah. Ya, nah masalahnya ini hanya dilakukan sekali, yaitu di onCreateView. Nah, kalau mau angkanya juga ditambahkan, ya kita simulasikan aja di aplikasi kita ya. Jadi di response listener ini 6 likes-nya di plus-plus. Ya, sehingga di sini ya, di sini kita bisa tambahkan playlist.6 likes-nya di plus-plus, playlist.6 likes 6 likes plus-plus file cannot be reassigned. Oke, berarti jangan file, var. Ya, kemudian masih error. Oh, sorry, ini bukan di masalah sininya sih, ya, bukan di masalah playlistnya. Tapi kalau teman-teman juga kena error file cannot be reassigned, maka lihatlah di kelas playlistnya. Jangan-jangan, nah ini dia, 6 likes-nya ternyata file. Ya, gantilah jadi var. Oke, kalau ini diganti jadi var, maka di sini, nah sekarang aman. Ya, playlist 6 likes plus-plus, kemudian kita lihat, kalau saya sudah ngambil dari playlist index composition ke file playlist, lalu 6 likes-nya di plus-plus, apakah ketika saya tampilkan kembali, itu 6 like-nya diupdate enggak ya? Ya, jadi seperti ini. Ya, holder v button likes text sama dengan berapa likes ya. Saya enggak nampilkan likes-nya di sebelah kanan nih ya, karena kepanjangan kayaknya. Walaupun tempatnya masih cukup sih sebetulnya ya. Cuman biasanya kan di sebelahnya tombol like, itu cuma ada angkanya aja. Oke, kita lihat bersama. Kalau saya klik di playlist, kemudian saya klik halonya kan saya matikan dulu ya. Saya klik di sini. Nah, angkanya ternyata nambah ya. 1003, 1004, 1005, 1006. Oke, sekarang 1006. Di database apakah juga 1006? Ya, ternyata betul ya. Di database juga 1006. Nah, berarti aplikasi kita sudah bisa mengirimkan data ke database dengan bantuan API. Ya. Ya, ini hasilnya kita sudah mencobanya tadi. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa berkreasi dengan lengkap ya. Sudah bisa ngambil data dan sekarang juga sudah bisa memanipulasi data dengan bantuan API. API-nya kita tulis pakai PHP. Nah, setelah aplikasinya jadi, kemudian tadi kita ada pertanyaan pending ya. Masalah konteks ya, volley.newRequestQueue dalam kurung CTX. Ya, mungkin tadi waktu ngetik kan ada yang sengaja ngetik konteks. Loh, ternyata ada loh konteks ya. Boleh dipakai enggak? Mari kita tes ya. Apakah bisa kalau menggunakan konteks ini biasa saja langsung? Oke, oh sebentar, ini tadi saya sudah ngedit ya. Ini saya biarkan dulu. Ya, pertanyaan pertama tadi, apakah bisa kalau hanya menggunakan konteks langsung, karena field-nya sudah ada. Oke, saya ke playlist, lalu ke coba dangdut deh ya. Klik 1001, 1002, 1003.
Ya, ini kelihatannya sih nambah, tapi apakah betul? Ya, kita lihat di database, dicocokkan. Oke, betul ya. 6 like saya 1003. Ya, jadi buat yang penasaran, untuk volley new request queue-nya boleh diganti konteks langsung, sehingga file CTX ini tidak lagi diperlukan. Ya, maka di playlist fragment juga kita tidak perlu lagi memasingkan application context. Ya, dengan ini null safety kita terjaga sudahan ya. Karena kalau menggunakan konteks sudah tidak mungkin null. Ya, walaupun sih, oke saya cek dulu untuk variabel konteks ini jenisnya apa ya? Konteks tanda seru sih ya, tidak masalah, biarkan aja. Saya cek lagi ya. 1010 di EDM hits. Perhatikan EDM hits. 6 likes-nya 1010. Ya, jadi mau pakai konteks langsung atau dibikinkan variabel baru, properti baru, CTX juga boleh. Ya, saya rasa sampai situ dulu untuk pertemuan kali ini ya. Untuk teman-teman Ubaya, lanjutkan videonya. Setelah ini saya akan jelaskan exercise-nya secara terpisah. Ya, tapi untuk yang lainnya cukup sampai di sini dulu. Ya, terima kasih sudah menyaksikan belajar bersama pada kesempatan kali ini ya. Kita akan ketemu pada kesempatan berikutnya. Ya, kalau mau tetap ngikutin ya, mau mencoba menguji pemahaman ya untuk latihannya, maka boleh juga lanjut ke video yang berikutnya. Ya, tapi yang merasa sudah bisa ya bisa kembangkan sendiri untuk aplikasinya, misalkan untuk proyek pribadinya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.